Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita melanjutkan dari bab 2 kemarin, yaitu mengenai distribusi probabilitas. Kita sudah belajar 3 jenis distribusi, yaitu binomial, kemudian Poisson, dan normal. Nanti yang akan sering kita gunakan adalah distribusi normal. Nah, setelah itu, setelah tahu macam-macam distribusi probabilitas, di sini kita akan mengenal teori distribusi sampling. Gitu. Jadi nanti akan masih pakai model distribusi probabilitas yang kemarin. Nah, sebelum mempelajari distribusi sampling, sekarang kita masuk ke samplingnya dulu. Apa yang dimaksud dengan sampling? Nah, sampling itu bahasa Inggris ya, itu tapi sudah istilahnya dipatenkan di Indonesia. Sampling itu masih juga bisa digunakan, jadi teori distribusi sampling. Sampling sendiri adalah pengambilan sampel gitu. Nah, kira-kira motivasinya apa ketika kita ingin melakukan sampling? Jadi beberapa keunggulan sampling, ya kenapa harus mengambil sampel? Karena ya mungkin kondisi populasinya itu sangat besar. Jadi tidak mungkin untuk mengambil semua data. Jadi sebelumnya di sini saya akan menyampaikan beberapa pengertian yang perlu di dalam melakukan sampling. Yang pertama, kita harus tahu populasi target kita. Nah, populasi harus dikaitkan dengan tujuan penelitian. Nah, populasi sendiri itu apa? Populasi adalah kumpulan elemen yang ingin kita simpulkan. Jadi, misalkan populasi PBS semester 4 ya, berarti semua anak di PBS 4 itu sebagai populasi. Nah, sampelnya apa ya? Kita mengambil beberapa dari populasi tersebut. Kita juga akan mengenal elemen. Elemen adalah objek yang diukur. Kemudian parameter adalah nilai hasil pengukuran dari seluruh elemen yang ada dalam populasi, atau disebut juga dengan karakteristik numerik pada populasi. Kemudian ada unit sampling, adalah kumpulan elemen yang tidak tumpang tindih dari populasi yang mencakup seluruh populasi. Nah, jadi yang paling terkecil itu elemen, kumpulan elemen unit sampling. Nah, kumpulan unit sampling itu nanti adalah populasi. Ada juga yang namanya kerangka pengambilan sampel. Itu merupakan daftar berisikan unit-unit sampling. Nah, sampel sendiri adalah kumpulan unit pengambilan sampel, ya, unit-unit sampling yang diambil dari kerangka sampling. Yang terakhir ada statistik, nilai hasil pengukuran dari seluruh elemen yang ada dalam sampel. Nah, kalau hasil pengukuran yang ada pada populasi tadi dinamakan parameter. Kalau yang di sampel namanya statistik. Ya, jadi statistik sama statistika itu beda. Kalau statistik itu ini karakteristik numerik pada sampel. Seperti rata-rata itu termasuk rata-rata sampel itu termasuk statistik. Kalau rata-rata dari populasi itu termasuk parameter gitu. Kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bla 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 itu. Jadi bedakan ya antara statistik dengan statistika. Ini contohnya. Ingin diteliti berapa juta rupiah pengeluaran mahasiswa tingkat akhir per bulan untuk biaya hidupnya selama belajar di Surabaya. Nah, ini parameternya adalah pengeluaran yang ingin diteliti tadi. Kemudian unit sampling mahasiswa tingkat akhir, kemudian elemennya adalah mahasiswa tingkat akhir yang disurvei. Nah, ini ada beberapa kesalahan dalam pengambilan
sampel. Saya kembali lagi ke buku ya agar sama. Nah, kesalahan pada penelitian yang pertama ada kesalahan sampling. Terdiri dari misalkan kesalahan penentuan populasi, kemudian kesalahan metode pengambilan sampel. Nah, yang pertama kesalahan penentuan populasi. Jadi ini sangat krusial ya, kalau sudah populasinya salah, ya nanti pastinya sampel yang diambil dari populasi tersebut tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Ini bisa dibaca sendiri. Kemudian yang kedua adalah kesalahan metode pengambilan sampel. Nah, keakuratan data penelitian banyak ditentukan oleh metode pengambilan sampel. Maka nanti kita akan mempelajari beberapa metode pengambilan sampel yang cocok. Jadi misalkan kondisi populasi yang seperti ini itu cocoknya menggunakan metode pengambilan sampel yang mana, gitu, metode sampling yang mana. Nah, di sini ada dua macam pendekatan representasi, menunjukkan bahwa setiap anggota sampel akan diseleksi menggunakan probabilitas atau non probabilitas. Nah, nanti metode sampling itu akan kita bagi menjadi dua, yaitu sampling probabilitas dan sampling non probabilitas. Probabilitas itu apa? Peluang. Jadi kalau sampling probabilitas berarti pengambilan sampel yang memperhatikan peluang terambilnya setiap elemen menjadi sampel. Kalau yang non probabilitas berarti tidak perlu memperhatikan peluang terambilnya itu tadi sampel untuk elemen untuk menjadi sampel. Nah, kalau yang probabilitas ini karena memperhatikan peluang, jadi semua elemen mempunyai peluang yang sama untuk terambil. Kalau non probabilitas berarti subjektif karena tidak memperhatikan peluang yang sama untuk masing-masing elemen. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan seleksi elemen. Pendekatan ini dimaksudkan elemen sampel penelitian apakah diseleksi terpisah atau langsung dari populasi yang ada. Jadi ini maksudnya dia mengambil sampel yang terbatas. Nah, di sini sudah ditampilkan ya, di sini ada probabilitas, ada non probabilitas. Nah, ini masing-masingnya. Jadi, kalau yang probabilitas ada sampling acak sederhana, sampling acak kompleks yang terdiri dari sistematik, klaster, vertikal, berbanda. Kemudian non probabilitas ini kelebihannya itu mudah, kemudian salah satunya itu ada purposif, ada sampling kuota, ada sampling snowball atau bola salju gitu. Nah, ini nanti akan kita pelajari satu persatu. Sebenarnya kalau dibahas satu persatu itu banyak sekali ya jenis-jenis metode sampling ini. Tapi nanti saya bahas sekilas-sekilas saja. Yang penting kalian paham penggunaannya. Kemudian yang ini kesalahan non sampling. Jadi kesalahan yang bukan karena metode samplingnya, bukan karena kesalahan pemilihan populasinya, tetapi cenderung pada kesalahan bersifat teknis atau redaksional atau human error. Kesalahan yang mengambil sampelnya ya. Kesalahan ini menyangkut kapabilitas berarti kemampuan surveyor gitu untuk mengambil data, kemudian waktunya juga, SDM-nya juga, biayanya juga. Biasanya itu bersumber dari yang pertama populasi yang tidak jelas, kemudian kuesioner yang tidak tepat. Jadi kuesioner itu kan alat penelitian. Kalau dia sendiri tidak tepat, ya nanti hasilnya tidak tepat.
Kemudian adanya ketidaktepatan atau ketidakjelasan dalam definisi variabel kriteria maupun batasan penelitian itu sendiri. Dan yang terakhir, kesalahan yang bersifat redaksional, misal salah ketik, kemudian faktor kelelahan dari surveyornya, mengantuk, ketidaktahuan, dan lain-lain. Sekarang saya kembali ke sini. Ini tidak akan bahas kesalahan karena sudah. Kemudian sebelum masuk ke sampling, pertama sensus. Sensus itu seperti sensus penduduk ya, berarti semuanya dihitung. Seperti sensus dilakukan jika seluruh populasi sangat kecil atau seluruh populasi dapat dimasukkan. Nah, jadi biasanya sensus itu dilakukan kalau populasinya kecil, karena ya menyangkut biaya juga. Kemudian seluruh populasi dapat dimasukkan. Itu hanya untuk sensus penduduk itu kan penduduk Indonesia kan banyak, kenapa tetap dilakukan? Ya, mungkin biayanya juga cukup. Kemudian kalau sekarang ini memang sangat memungkinkan ya sensus itu, karena segalanya dilakukan dengan online, misal mengisi Google Form dan lain-lain, jadi masih mungkin juga sensus ini. Kemudian disebut sampel sensus karena data dikumpulkan dari setiap anggota populasi. Sensus itu semua, tidak sampel. Nah, kenapa kita menggunakan sampel? Karena beberapa alasan, yaitu populasi seringkali terlalu besar untuk mencoba mensurvei semua anggotanya. Kemudian sampel yang dipilih dengan cermat dapat digunakan untuk mewakili populasi. Ya, jadi kalau pakai sedikit data itu sudah bisa mewakili populasi, kenapa harus pakai semua data gitu. Jadi prinsipnya ya. Nah, konsep pengambilan sampel itu ada dua, dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Kalau dengan pengembalian berarti setelah diambil sampelnya kemudian dikembalikan lagi ke populasi, bisa diambil lagi. Jadi ada elemen-elemen yang memungkinkan untuk diambil lebih dari satu kali. Tetapi yang sering ya yang tanpa pengembalian itu, kalau sudah terambil sebagai sampel ya tidak diambil lagi gitu. Nah, ini dibagi menjadi dua, sampling probabilitas atau probability sampling dan non probability sampling yang sudah saya bahas tadi. Kalau yang pengambilan sampel probabilitas itu setiap anggota populasi memiliki probabilitas bukan nol yang diketahui untuk dipilih. Kemudian kalau non probabilitas anggota dipilih dan dari populasi dengan cara yang tidak acak. Jadi yang sampel probabilitas ini secara acak karena semua elemen sampel, semua elemen itu mempunyai peluang yang sama untuk terambil sebagai sampel. Tetapi kalau non probabilitas cenderung subjektif, tidak acak. Nah, ini untuk masing-masing kriterianya. Jadi untuk yang kelompok sampel probabilitas ada beberapa jenis teknik sampling, dan yang non probabilitas juga ada beberapa jenis teknik sampling. Nah, syarat mutlak ya sampel itu adalah representatif atau bisa mewakili karakteristik populasi yang sebenarnya. Nah, untuk yang non probabilitas ya, sampel non probabilitas tidak bisa memberikan jaminan bahwa sampel yang terpilih adalah sampel yang representatif ya, karena tidak acak gitu. Sehingga sebaiknya kalau bisa pakai yang probability sampling ya pakai non probability sampling saja. Tapi kalau tidak memungkinkan baru pakai yang non probabilitas. Gitu. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi ini sebenarnya butuh waktu yang sangat lama untuk mempelajari secara mendalam satu persatu ya, tetapi ini nggak usah secara mendalam. Ini saja. Jadi tadi kalau yang sampling
probabilitas itu kan pengambilan sampelnya itu secara acak. Nah, bagaimana cara mengambil secara acak? Itu ada 2 caranya. Yang pertama undian, ya paling enak kan kalau acak ya undian gitu ya. Dan yang kedua ada tabel angka acak. Nah, ini silakan di-download sendiri ya, tabel angka acak. Yang pertama kalau undian, ya tinggal ini saja, misal ada di populasi itu 1000, ya sudah membuat 1000 kemudian diundi. Misal ngambil 100 ya diundi sampai adanya 100 orang, sampai dapat 100 orang begitu. Terkadang kan tidak simpel juga. Jadi ada alternatif lain yaitu pakai tabel angka acak. Nah, ini contohnya ya. Langkah-langkahnya. Pertama, buat kerangka sampling, yaitu berupa daftar yang berisi nomor urut dari unit sampling yang akan diamati. Pemberian nomor urut disesuaikan dengan ukuran banyaknya unit populasi. Jadi, semua yang ada dalam populasi elemennya itu diberi nomor urut. Misalkan populasinya N besar ini sama dengan 10 ya. Maka nomor unitnya itu 0 sampai dengan 00 sampai dengan 09. Kalau 100 nomor unitnya adalah 00 sampai 99 dan kalau 1000 ini. Yang kedua, tentukan banyak unit sampel N kecil yang akan diamati. Jadi kalau jumlah populasi N besar, kalau sampel N kecil. Nomor 3, lakukan pemilihan satu angka acak awal dari tabel secara sembarang. Kemudian cara membaca angka acak itu angka terakhir merupakan satuan, berikutnya puluhan, ratusan, dan seterusnya. Misalkan N tadi kan sama dengan 10, berarti yang dibaca adalah 2 angka terakhir karena melibatkan satuan dan puluhan. Kalau 100 berarti 3 angka terakhir dan angka yang diperhatikan adalah 00 sampai 09. Selain dari angka tersebut tidak akan digunakan. Langkah kelima, untuk memenuhi jumlah unit dalam sampel sebanyak N, maka lakukan pemilihan angka dengan cara berjalan zigzag ke arah atas dan bawah atau ke arah kanan dan kiri. Lakukan terus sampai jumlah N terpenuhi. Nah, untuk sampling yang tanpa pengembalian, nomor atau angka yang sudah terpilih tidak dapat dipilih kembali. Jadi ini contohnya, ini adalah tabel angka acak. Ya, di buku juga ada beberapa tabel angka acak, tapi ini juga tidak lengkap ya. Silakan download sendiri yang lebih lengkap. Jadi ada tabel angka acak di sini. Nah, ilustrasinya. Ingin dilakukan penelitian tentang riwayat kesehatan keluarga di RT 2 RW 10, Kelurahan A, yang terdiri dari 20 kepala keluarga. Karena suatu pertimbangan tertentu, maka diputuskan hanya akan mengamati 5 keluarga dengan menggunakan prosedur sampling acak tanpa pengembalian. Jadi N besarnya 20, N kecilnya 5. Maka pertama kerangka samplingnya. Nah, ini dinomori ya, mulai 00 sampai 19. Nah, ini sudah dapat nama kepala keluarganya dan alamatnya. Banyak sampel yang diamati itu 5. Lakukan pemilihan angka acak sampai N sama dengan 5 terpenuhi. Dengan angka yang diperhatikan adalah dari 00 sampai 19. Misal angka acak awal terpilih, angka acak pada kolom 15, 19, baris ke 05. Kita coba lihat di tabel. Nah, titik awalnya terserah. Jadi mau yang saya mau yang ini, saya mau yang ini dan seterusnya. Nah, misalkan yang ini milih yang sini 92294. Kolom 15 19 nomor 5.
92294 ya. Titik awalnya terserah mau yang mana. Nah, maka pertama diambil dua angka terakhir kan ya, 94. Nah, kita tidak punya 94. Ya, kita hanya punya nomor urut 00 sampai 19, maka tidak ada nomor yang terpilih. Begitu. Ini, jadi pedomannya tentukan satu angka acak sembarang, kemudian angka acak berikutnya diperoleh dengan cara mengurut ke bawah, ke atas, atau sebaliknya. Jadi bisa mengurut ke atas, kemudian balik, zigzag begini ya. Atau dari bawah ke bawah dulu, dan seterusnya. Pemilihan arah harus tetap. Jadi misalkan ini zigzag ke bawah dulu. Zigzag ke bawah. Bawahnya tadi ada 35774. 74 masih belum terpilih. Nah, yang terpilih yang hijau-hijau itu. Nah, sampai kapan? Sampai 5 tadi terpenuhi. Tadi kan mau mau diambil 5 sampel, N kecilnya 5, maka sampai 5 itu terpenuhi. Ini baru dapat berapa ini? Baru dapat 3 ya. Nomor 05, nomor 15 sama nomor 08. Nah, ini dapat lagi nomor 10 dan nomor 00. Nah, karena N sama dengan 5 sudah terpenuhi, maka pemilihan angka acak dihentikan. Itu. Ya, coba saya ulang lagi ya. Tadi itu yang dipilih adalah yang ini. Ini ya, yang awal, kemudian ke bawah. Ke bawah, terus ke atas. Sebelah sini, terus ini ke atas. Coba kita lihat. Ke bawah 74 masih lebih besar dari 19. Terus, nah ini yang ketemu ya. 05. Kemudian 15. Kemudian ada lagi, nah ini 08. Terus ke atas 20 juga termasuk, ini ada 10. Terus ada lagi 00. Ya, sudah ketemu 5. Berarti orang-orang yang ada di nomor tersebut itu terpilih sebagai sampel. Nah, ini sudah saya ini kan awalnya yang ini hijau ini, kemudian yang terpilih adalah ini. Ini kalau 5 ya. Kalau selanjutnya, kalau seterusnya, maksudnya kalau lebih dari 5, nah yang kayak sembarangnya, kemudian ke bawah, ke atas. Nah, bisa ke bawah ya, bisa juga ke kanan. Kalau ke kanan juga boleh. Nanti yang terpilih adalah yang ini 14 ke kanan, kemudian zigzag ke sini, sini lagi. Intinya zigzag sampai angka acaknya ini berakhir. Begitu. Kemudian ini skala pengukuran sudah kita pelajari ya. Nah, ini latihannya. Cobalah menentukan unit sampling terpilih dari data berikut. Ingin diketahui rata-rata penjualan premium dan solar dalam liter pada SPBU dengan 2 pompa dengan 4 selang.
untuk masing-masing jenis BBM. Suatu hari di wilayah kota Surabaya, jika diketahui ada 120 SPBU dengan tipe tersebut dengan lokasi tersebar di wilayah Surabaya, kemudian karena waktu, tenaga, dan biaya yang ada hanya cukup untuk melakukan pengamatan terhadap 30 SPBU, saudara selaku seorang statistikawan diminta untuk menentukan SPBU mana sajakah yang harus diamati. Jadi populasinya ada 120 SPBU, kemudian diambil sampel hanya 30 SPBU. Nah, ini tentukan nomor berapa saja SPBU-nya. Jadi clue-nya di sini tentukan kerangka samplingnya dulu, kemudian ukuran sampelnya sudah ada ya 30. Kemudian tinggal memilih di tabel angka acak. Nah, tentukan unit terpilih sesuai dengan angka acak terpilih. Nah, ini silahkan dikerjakan. Mungkin agar tidak banyak-banyak ya. N-nya jangan 13, 15 saja biar tidak banyak-banyak. Coba dicari di angka acak itu ya. Jadi terserah penentuan untuk angka acak awalnya. Nanti silakan dikerjakan ya. Angka acak awal terpilihnya mana, kemudian angka-angka terpilihnya apa saja. Gitu. Demikian sampai sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai teknik sampling. Sekarang hanya sampai sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikumpulkan sebagai tugas ya. Kalau sudah selesai lebih awal bisa diupload di grup.